Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Artika Puspita, NPM 204230093 dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Baiklah, langsung saja kurikulum yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 adalah kurikulum pendidikan pertama di Indonesia pasca kemerdekaan yang baru diterapkan pada tahun 1950 akibat situasi politik yang tidak stabil. Kurikulum ini dikenal juga sebagai kurikulum 1950 dan mengadopsi model rekonstruksi sosial dengan fokus utama pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan kehidupan bermasyarakat. Kurikulum ini menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan menekankan materi pelajaran yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seni, serta pendidikan jasmani. Mata pelajarannya mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu alam, sejarah, menggambar, seni suara, pekerjaan tangan, dan pendidikan agama. Nah, metode pengajaran pada kurikulum ini menekankan pada cara belajar murid, seperti bercakap-cakap dalam pelajaran bahasa dan menyelidiki fenomena sehari-hari dalam ilmu alam. Evaluasi pada kurikulum ini lebih berorientasi pada pembentukan karakter dan nasionalisme daripada aspek akademik. Selanjutnya yang kedua adalah kurikulum tahun 1952. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952 merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran tahun 1947 dan berorientasi pada sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Kurikulum ini menekankan relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar lulusan siap bekerja. Kemudian model kurikulum yang digunakan didominasi oleh pendekatan rekonstruksi sosial. Fokus utama kurikulum ini adalah pengembangan aspek cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 bidang studi. Yang pertama yaitu moral, kecerdasan, emosi, keterampilan, dan jasmani. Setiap guru mengajar satu mata pelajaran secara terfokus. Tujuan utama kurikulum ini adalah membangun stabilitas ekonomi masyarakat dengan menyiapkan lulusan untuk langsung bekerja. Namun, tantangan utama dari kurikulum ini adalah keterbatasannya adalah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum yang ketiga yaitu Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964 dikembangkan untuk membentuk masyarakat yang Pancasialis, sosialis, nasionalis, dan cinta tanah air. Kurikulum ini menekankan pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif dengan konsep gotong royong terpimpin yang mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian fokus utama kurikulum ini adalah pengembangan 5 aspek utama yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Model yang digunakan adalah kombinasi rekonstruksi sosial dan humanistik yang menanamkan nilai-nilai Pancasila serta pendidikan karakter. Nah, kemudian kelebihan kurikulum ini adalah pendekatannya yang menyeluruh terhadap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta orientasi pada pendidikan praktis. Namun kelemahannya adalah cakupannya yang terbatas pada sekolah dasar dan belum mencakup jenjang pendidikan lanjutan hingga perguruan tinggi. Kemudian kurikulum yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968 yang merupakan pembaruan dari kurikulum tahun 1964 dengan restrukturisasi pendidikan yang berfokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Perubahan ini terjadi akibat pergeseran politik setelah peristiwa G30 SPKI dan transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. MPRS menekankan bahwa pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kurikulum 1968 bertujuan menciptakan individu yang kuat secara moral, intelektual, dan fisik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan kecerdasan, keterampilan, serta kesehatan fisik dengan pendekatan humanistik dan subjek akademis. Materi pelajaran dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Namun, pada kurikulum ini dinilai terlalu teoritis tanpa mengaitkan materi dengan permasalahan faktual di lapangan. Kurikulum yang kelima yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah pusat dengan sifat sentralistik dan berorientasi pada efektivitas serta efisiensi pendidikan. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep manajemen MBO atau manajemen by objective dan menerapkan prosedur pengembangan sistem instruksional yang saat ini dikenal sebagai satuan pelajaran. Nah, kurikulum ini berpedoman pada tujuan instruksional, desain program kurikulum, dan garis-garis program pengajaran. Setiap satuan pelajaran mencakup tujuan instruksional umum dan khusus, materi, alat, metode pelajaran, serta evaluasi. Model pembelajaran yang digunakan bersifat akademis dengan siswa sebagai peserta pasif lebih berfokus pada hafalan tanpa penerapan praktis. Penilaian dilakukan pada akhir satuan pembelajaran dan menuntut guru untuk mencatat pencapaian siswa secara rinci, karena sistem ini memiliki banyak kelemahan, terutama dalam pendekatan pembelajaran yang kurang aplikatif. Kurikulum ini kemudian dievaluasi. Kurikulum yang keenam yaitu kurikulum tahun 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan pendekatan proses skill approach yang berorientasi pada tujuan instruksional. Model pembelajaran yang digunakan adalah cara belajar siswa aktif, di mana siswa berperan sebagai subjek belajar melalui kegiatan mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Kurikulum ini mengkombinasikan model subjek akademis dan humanistik dengan penyajian materi berdasarkan kesiapan siswa serta pendekatan keterampilan proses. Namun evaluasi menunjukkan bahwa beban belajar terlalu berat dan tujuan kurikulum tidak sepenuhnya tercapai. Kurikulum yang ketujuh adalah kurikulum tahun 1994 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini mengubah sistem semester menjadi catur bulan agar siswa dapat menerima lebih banyak materi. Berorientasi pada mata pelajaran terpisah, kurikulum ini bersifat populis, berlaku secara nasional, serta menekankan pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, model kurikulumnya didominasi oleh rekonstruksi sosial dan subjek akademis dengan prinsip link and match yang menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja. Namun kurikulum ini dikritik karena dianggap lebih mendukung industrialisasi daripada memanusiakan siswa. Kurikulum yang kedelapan adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum tahun 2004. KBK 2004 merupakan pendekatan kurikulum yang menekankan penguasaan kompetensi siswa, mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. KBK memiliki 4 komponen utama yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, serta pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Pendekatan pembelajaran mengacu pada paradigma UNESCO, learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Model kurikulum humanistik
dalam KBK mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan sikap dan nilai dengan tanggung jawab. Metode pembelajaran menggunakan pakem dan CTL dengan sumber belajar yang lebih luas, tidak hanya dari guru. Kurikulum yang kesembilan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006. KTSP disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaannya diatur melalui Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dengan pengembangan kurikulum yang diserahkan sepenuhnya kepada sekolah tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Prinsip pengembangan KTSP berorientasi pada kompetensi siswa dalam kehidupan bermasyarakat dengan pendekatan rekonstruksi sosial. Menurut Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006, prinsip utama KTSP meliputi yang pertama, berpusat pada peserta didik dan lingkungan, yang kedua, beragam dan terpadu, yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni, yang keempat, relevan dengan dunia kerja, dan yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Struktur KTSP mencakup standar isi dan standar kompetensi lulusan, yang menentukan tujuan, isi, metode, serta kriteria kelulusan siswa. Kurikulum ini menekankan penguasaan kompetensi melalui latihan dan praktik berkelanjutan. Namun, KTSP memiliki kelemahan seperti celah dalam pencapaian standar lulusan dan kompetensi perbedaan kualitas antar sekolah yang dapat berdampak pada disintegrasi bangsa. Kurikulum ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam kurikulum berikutnya. Kurikulum yang ke-10 adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan 3 aspek utama. Yang pertama, penerapan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran. Yang kedua, strategi pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, evaluasi untuk menilai pencapaian peserta didik. Kurikulum ini menekankan pendidikan karakter, penguasaan kompetensi, serta pembelajaran berbasis proyek masalah dan penemuan. Sebagai respon terhadap globalisasi dan kepentingan nasional, K13 menggantikan kurikulum 2006 dengan lebih menekankan penilaian formatif seperti jurnal, observasi, penilaian diri, sejawat, proyek, dan portofolio. Namun, praktiknya masih bergantung pada tes tradisional tanpa panduan jelas bagi guru mengenai penggunaan penilaian formatif untuk meningkatkan pelajaran. Nah, selain itu, penilaian sikap menjadi sangat menentukan kelulusan siswa. Meskipun tujuannya adalah pembelajaran formatif, hal ini menciptakan kontradiksi dalam implementasi, di mana keputusan penting tetap didasarkan pada penilaian sumatif. Nah, kurikulum yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menekankan penggunaan teknologi yang mendukung pembelajaran era digital, sehingga guru dan siswa harus mampu memanfaatkan gadget serta platform digital agar pembelajaran lebih variatif dan menarik. Selain itu, kurikulum merdeka mengedepankan kebebasan belajar bagi guru dan siswa dalam pembelajaran mandiri. Proses ini memungkinkan interaksi yang lebih bebas, pembelajaran di luar kelas, serta pengembangan karakter seperti keberanian, kemandirian, dan keterlibatan sosial tanpa tekanan sistem peringkat. Nah, pendekatan berbasis proyek dalam kurikulum merdeka ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi topik tertentu secara aktif. Sekolah yang siap dapat memilih salah satu dari 3 opsi implementasi, yaitu yang pertama, penerapan prinsip kurikulum tanpa mengubah kurikulum lama. Yang kedua, menggunakan kurikulum dengan tutorial yang tersedia, atau yang ketiga, mengembangkan materi ajar sendiri. Namun, implementasi kurikulum merdeka menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya referensi bahan ajar, serta manajemen waktu yang belum optimal. Rancangan dan metode pembelajaran juga belum terlaksana secara sistematis. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.